Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Der.A. Luduk Endah Tripalupi MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Loh Indrayani SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Bapak Rudi Irwansyah SPD MPD selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Kadek Puspadewi, NIM 16170111012. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Video Pembelajaran terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan tahun ajaran 2020-2021. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dapat berdampak pada aspek pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, mengubah paradigma pendidikan yang sebelumnya guru sebagai fasilitator dan agen pembelajaran, namun sekarang siswalah yang dituntut lebih aktif dan memiliki akses yang luas dalam mencari informasi untuk kepentingan pendidikannya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan keterampilan peserta didik untuk mendorong terjadinya proses belajar yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat terrealisasi. Terdapat banyak jenis media pembelajaran yang dapat digunakan, namun melihat situasi dan kondisi saat ini, serta berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan Ibu Lohendra Kusumadewi, SPD, selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Sawan, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pada kondisi saat ini, siswa dominan belajar hanya menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Kedua, hasil belajar yang diperoleh siswa sebagian besar masih mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 70. Ketiga, siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran karena guru hanya menggunakan media konvensional saja saat melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum adanya media yang inovatif, kolaboratif, dan interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi ketidakefektifan proses pembelajaran, solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan memanfaatkan media video di dalam proses pembelajaran. Media video dapat memberikan informasi yang sangat baik, dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, bermanfaat untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat diulang-ulang, serta dapat dihentikan sesuai kebutuhan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Yang kedua, mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Nur Laila tahun 2016, halaman 51, hasil belajar adalah suatu tujuan pencapaian perubahan tingkah laku seseorang setelah mengalami proses pembelajaran baik dalam diri maupun di lingkungan masyarakat, ataupun secara keseluruhan yang berkaitan dengan tiga aspek ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, faktor hasil belajar menurut Slametut tahun 2003 halaman 54,
dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor intern meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Video pembelajaran menurut Mahadewi dan kawan-kawan tahun 2012 halaman 4 mengartikan sebagai segala format media elektronik yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan minat siswa untuk belajar melalui penayangan ide atau gagasan, pesan, dan informasi gambar-gambar bergerak. Video pembelajaran memiliki peranan dalam proses pembelajaran, yaitu menarik perhatian siswa, memperjelas makna bahan pengajaran, dan metode pengajaran lebih bervariasi. Kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko tahun 2016. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mufaidin tahun 2019. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kalimi tahun 2018. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mafazah tahun 2017. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Giovanni dan kawan-kawan tahun 2018. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu materi ekonomi yang akan diberikan kepada siswa. Pada kelas eksperimen, materi ekonomi akan dijelaskan menggunakan media video pembelajaran. Namun pada kelas kontrol, materi ekonomi akan dijelaskan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran atau dengan menggunakan media konvensional. Pada akhir pembelajaran, masing-masing kelas, baik kelas kontrol dan kelas eksperimen, akan diberikan tes tentang kerjasama ekonomi internasional. Tes diberikan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar tersebut akan digunakan untuk mengambil kesimpulan, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini, H0 tidak ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. H1, ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Post-Test Only Control Group Design menurut Sugiono tahun 2014, di mana kelas eksperimen akan diberi perlakuan yaitu dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan setelahnya akan diberikan post-test. Pada kelas kontrol tidak diberi perlakuan dan setelahnya akan diberikan post-test. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Sawan yang beralamat di Jalan Raya Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 71 siswa yang terbagi dalam kelas 11 IPS 1 berjumlah 36 siswa dan kelas 11 IPS 2 berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sawan kelas 11 IPS yang berjumlah 71 siswa dan metode tes objektif. Pada penelitian ini, tes objektif digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap siswa. Uji instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, uji validitas butir soal, yang kedua, uji reliabilitas, ketiga, daya pembeda tes, dan yang keempat, tingkat kesukaran butir tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis uji T. Sebelum dilakukan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama,
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Dilihat dari tabel data distribusi frekuensi postes hasil belajar ekonomi kelas kontrol, dikategorikan baik sekali sebesar 2,78%, baik sebesar 16,67%, cukup sebesar 63,89%, dan kurang sebesar 16,67%. Apabila tabel deskripsi ketuntasan hasil belajar kelas kontrol dikaitkan dengan kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa yang telah ditentukan, yaitu jika jumlah siswa yang tuntas mencapai atau melebihi nilai KKM, yaitu 70 lebih besar atau sama dengan dari 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi pada kelas kontrol belum memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 19,44%. Yang kedua, hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran. Dilihat dari tabel data distribusi frekuensi postes hasil belajar kelas ekonomi, dikategorikan baik sekali sebesar 11,43%, baik sebesar 56,71%, dan cukup sebesar 22,86%. Apabila tabel deskripsi ketuntasan hasil belajar kelas eksperimen dikaitkan dengan kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa yang telah ditentukan, yaitu jika jumlah siswa yang tuntas mencapai atau melebihi nilai KKM, yaitu 70 lebih besar atau sama dengan dari 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi pada kelas eksperimen sudah memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yaitu dengan jumlah siswa yang tuntas sebesar 77,14%. Yang ketiga, perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis UJT, diperoleh data hasil belajar ekonomi kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai T hitung sebesar 6,356, lebih besar dari T tabel 1,995, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya adalah ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diajar menggunakan media video pembelajaran dengan kelas kontrol yang diajar tanpa menggunakan media video pembelajaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Yunita tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggunaan media video dapat lebih menarik minat dan perhatian siswa sehingga siswa lebih berantusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan secara lebih konkret melalui media video. Pendapat lain dikemukakan oleh Yendrita tahun 2019 yang menyatakan bahwa penggunaan video dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan semangat dalam belajar, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menghemat waktu dan tenaga guru, dapat digunakan kapan saja sesuai dengan materi yang dipelajari, serta guru dapat dengan mudah menyampaikan materi sehingga siswa akan lebih mudah untuk menguasai konsep materi yang dipelajari. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil belajar siswa pada kelas kontrol yaitu kelas 11 IPS 2 yang diajar dengan menggunakan media konvensional masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu 70 lebih besar atau sama dengan dari 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi kelas IPS 2 SMA Negeri 1 Sawan
dengan menggunakan instrumen tes belum memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yaitu dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 19,44% dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 80,56%. Kedua, hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu kelas 11 IPS 1 yang diajar dengan menggunakan media video pembelajaran sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu 70 lebih besar atau sama dengan dari 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Sawan dengan menggunakan instrumen tes sudah memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yaitu dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 77,14% dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 22,86%. Ketiga, terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sawan yang diajar dengan memanfaatkan media video pembelajaran dan tanpa memanfaatkan media video pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai post-test jumlah siswa yang tuntas pada kelas eksperimen sebesar 77,14% lebih tinggi daripada nilai post-test jumlah siswa yang tuntas pada kelas kontrol sebesar 19,44%. Hasil analisis data dengan analisis perbedaan menggunakan UJT menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.